Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah, dan pada pagi hari ini kita memasuki Al-Hadis wa Thalathun, hadis yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tazawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tazawaja li an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan atas umatku, al-khata'a dalam bentuk kesalahan, kekeliruan, wa nisyana dan dan lupa, wa mastukrihu alaih serta apa yang dipaksakan terhadapnya. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan selain dari keduanya. Jamaah yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji pada pagi hari ini, hadisnya cukup pendek. Tapi meskipun hadis ini pendek, ini menjadi dasar dan landasan sejumlah hukum-hukum dalam syariat Islam. Jadi sekali lagi, hadis ini memang pendek, tapi dari hadis ini menjadi landasan dasar dalam menetapkan sejumlah hukum-hukum dalam syariat Islam. Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah memaafkan atas umat ini 3 hal. Pertama adalah kekeliruan, yang kedua karena lupa, dan yang ketiga karena disebabkan apa yang dipaksakan terhadapnya. Jadi perbuatan manusia secara umum itu Allah akan memaafkan terhadap perbuatan yang dilakukan disebabkan karena 3 hal itu. Pertama disebabkan karena keliru, yang kedua karena lupa, yang ketiga disebabkan karena terpaksa. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri juga menjelaskan tentang
persoalan ini. Di antaranya ayat yang paling sering kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Ta'ala menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, dan ia mendapatkan pahala atas apa yang ia lakukan, dan ia juga mendapatkan dosa atas apa yang mereka lakukan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami apabila kami lupa atau apabila kami melakukan kekeliruan. Dalam praktek hukumnya, kita melihat memang apabila perbuatan itu dilakukan karena dua hal ini. Pertama, karena disebabkan lupa atau karena disebabkan keliru, maka ada konsekuensi hukum yang berbeda apabila perbuatan dilakukan dengan secara sengaja atau dalam keadaan normal. Tidak karena keliru, tidak karena lupa. Ya. Begitu juga perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, itu juga punya konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak terpaksa. Apa contoh-contohnya penerapan dari ketetapan yang disampaikan oleh Nabi itu, bahwa perbuatan itu kalau dilakukan disebabkan karena tiga keadaan, menyebabkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam bahasa hadis Nabi dikatakan Allah memberikan maaf kepadanya. Ya. Taruh yang pertama, perbuatan yang dilakukan disebabkan karena kekeliruan. Contoh yang paling jelas dalam Quran adalah dalam bab persoalan tindak pidana pembunuhan. Di waktu yang lalu, di awal kajian hadis Arba'in Nawawi, pernah sudah kami jelaskan bahwa pembunuhan itu dalam pidana Islam terbagi menjadi tiga. Ada pidana pembunuhan dilakukan secara amdan, sengaja. Yang kedua ada namanya sibhul amdi, semi sengaja. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan secara khotok, disebab pembunuhan yang dilakukan karena keliru. Waktu itu sudah kami contohkan, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itu memang orang membunuh dengan kesengajaan, dengan target yang jelas, dengan alat yang secara umum memang itu mematikan. Ya, memang sengaja. Ya, A mau bunuh B dengan menggunakan pisau dengan cara ditusukkan. A membunuh B dengan cara menembaknya, maka begitu ditembakkan mati. Maka ini namanya pembunuhan secara sengaja. Ada yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja kemarin sudah juga kita contohkan. Ada orang ya memukul orang lain. Secara umum orang memukul itu kan tidak mematikan. Tiba-tiba dipukul mati. Maka pembunuhan yang seperti ini adalah pembunuhan semi sengaja. Ya, dilihat dari sisi sengaja, ya, menyerangnya orang ini sengaja. Tapi dilihat dari sisi alatnya, nampak-nampak namanya hanya dipukul tangan, orang nggak mati. Kok bisa kemudian mati? Maka namanya semi sengaja. Ada yang ketiga adalah pembunuhan yang keliru. Contoh, orang berburu di hutan dengan menggunakan panah. Targetnya adalah, maaf, ya, dia hendak memanah ya, rusa, ya, memanah kancil, ya, memanah
ya, binatang-binatang buas yang ada di hutan. Ternyata mata panah kita menancap kepada orang yang sedang cari kayu di hutan. Lalu kemudian yang bersangkutan kemudian mati. Maka pembunuhan yang seperti namanya pembunuhan keliru. Lah dalam hukum Islam, kalau pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, kita tahu berlaku hukum qisas. Siapa orang yang terbukti membunuh, maka hukumannya juga akan dijatuhkan hukuman bunuh. Ya, siapa orang yang sengaja menghabisi nyawa orang lain, maka akan dijatuhkan hukuman dengan hukuman qisas. Ya, kaidahnya anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Sesungguhnya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung, gigi dibalas dengan gigi, dan setiap luka itu ada qisasnya. Berlaku hukum qisas kalau orang membunuh dengan sengaja. Ya, dalam konteks negara yang menerapkan hukum Islam, maka itu yang terjadi. Kalau dalam hukum Saudi Arabia misalkan yang hari ini menerapkan, dijatuhkan hukum qisas dengan cara dipancung. Tapi ya, untuk kasus membunuh yang keliru tadi, tujuannya membunuh hewan, tapi yang terbunuh manusia. Ya, maka dalam perspektif hukum Islam tidak boleh dijatuhkan hukum qisas, tapi cukup membayar diat kepada keluarganya. Jadi ya tidak bisa dijatuhkan hukum qisas, tapi levelnya hukumannya di bawahnya, membayar diat. Ya, kurang lebih sekitar 100 ekor unta diberikan kepada ahli warisnya, kecuali ahli warisnya kemudian memberikan kemaafan, maka yang bersangkutan bisa terbebas. Beda dengan kalau membunuh dengan sengaja tadi. Maka opsi pertama dijatuhkan hukum qisas, kecuali keluarganya memaafkan, maka bisa hukumannya diringankan, membayar diat juga. Ya, tapi kalau juga memaafkan, bisa kemudian terbebas. Nah, ini hukum-hukum yang ada dalam Islam. Ya, berkenaan orang yang keliru, bahkan dalam tindak pidana yang keliru seperti itu sekalipun, maka ada konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan hukum dalam keadaan sengaja. Ya, ini menunjukkan kehadapan kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah betul, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaafan atas umat ini terhadap pertama kekeliruan. Kalau dilakukan perbuatan itu salah tapi kok keliru karena kekeliruan melakukannya, maka ada konsekuensi hukum yang lebih ringan dibandingkan kalau dilakukan dengan sengaja. Ya. Contoh yang lain, perbuatan keliru. Tapi ini ikhtilaf nanti para ulama. Orang yang sholat keliru menghadap arah kiblatnya. Ini kan sering terjadi. Orang di perjalanan tiba-tiba sholat. Begitu sholat, ya sudah berusaha. Kalau zaman sekarang sudah mudah ya, karena ada GPS, ya ada banyak informasi via internet. Mungkin kita akan mencari mana arah kiblat. Tapi zaman-zaman dulu, kalau kita sedang bepergian, sebelum ada teknologi secanggih sekarang, untuk mencari arah kiblat itu bukan perkara mudah. Bagaimana kalau ada orang sholat kemudian keliru menghadap ke arah kiblatnya? Maaf, misalnya kiblatnya arah sini, tiba-tiba sholatnya menghadap ke arah sana. Para ulama membahas, kalau orang itu lupa arah, tahu salah arah kiblatnya itu di tengah-tengah sholat, maka sholatnya harus dibatalkan. Mengulangi dari awal menghadap ke arah kiblat yang benar. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur, misalkan ya,
Sekarang sholat subuh, ya, karena mungkin tidak tahu arah kiblat, menghadap ke sana. Begitu tinggal di kampung itu, menjelang sholat zuhur tahu bahwa arah kiblat itu ya bukan ke arah sana, tapi arahnya ke sebelah sini. Pertanyaannya, apakah orang itu wajib mengulangi sholat yang salah arah kiblatnya itu? Apakah tidak? Ini sering juga ditanyakan. Ya. Saya berkali-kali mengalami ketika umroh, ya, namanya yang dibawa orang-orang kampung, yang kadang-kadang karena dalam rangka menjaga sholat, begitu sampai di bandara sholat, menghadap ke arah mana? Arah yang dipandang kiblat menurut dia. Kawan yang satunya menghadap ke sana, yang sini menghadap ke sana. Ini terjadi. Saya berkali-kali di waterfront Singapura itu begitu. Nggak ngasih tahu kami, namanya orang kampung mungkin malu tanya. Dalam pandangan dia pokok itu arah barat, gelar sajadah Allah Akbar. Jadi kawannya sana, yang ini sebelah sana, yang ini sebelah sana. Begitu kami tunjukkan arah kiblatnya sana yang betul. Bagaimana? Apakah wajib mengulang sholat yang sudah selesai itu? Maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama mengatakan wajib mengulang, wong jelas keliru dan sekarang dia tahu. Tapi pendapat kedua mengatakan karena dia sudah berijtihad mencari tadi ke arah kiblat, ya, dengan syarat mencari, ya, bukan ambil sajadah tiba-tiba takbir, tapi sudah berusaha mencari-cari, kok kemudian salah, sholatnya sudah selesai. Pendapat kedua mengatakan sudah cukup, karena kaidahnya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Satu ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad berikutnya. Ini contoh penerapan dalam hukum syariat berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan keliru. Ya, dalam bab kiblat, pendapat pertama mengatakan wajib mengulang sholat yang keliru. Alasannya karena jelas-jelas keliru. Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib diulang karena kaidahnya satu ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Ya. Ini contoh penerapan apa yang disampaikan Rasul tentang persoalan bab melakukan perbuatan dalam keadaan keliru, ada konsekuensi hukum yang lebih ringan dibandingkan kalau dilakukan dalam keadaan tidak keliru. Yang kedua, perbuatan itu akan dimaafkan oleh Allah kalau dilakukan secara nisyan, disebabkan karena lupa. Ya. Perbuatan yang dilakukan dengan sebab karena lupa. Apa contohnya? Contohnya banyak. Pertama kita lihat yang paling banyak, misalkan yang akrab dengan kita dalam bab sholat. Dalam mazhab Syafi'i misalkan, salah satu yang membatalkan sholat itu adalah berbicara. Ya, berbicara artinya berbicara atau mengucapkan sesuatu yang tidak terkait dengan sholat. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i batal. Ya, ada orang kok bicara dengan orang lain. Ya. Bagaimana kalau kemudian orang tengah-tengah sholat bicara tapi dilakukan refleks tanpa sengaja? Ya. Satu contoh misalkan kondisi sedang COVID seperti sekarang. Kita tahu di masjid ini terapkan safnya agak berjarak. Tiba-tiba ada orang safnya rapat betul. Lalu kemudian refleks, jangan rapat-rapat. Misalkan, tapi dilakukan dengan refleks tanpa sengaja. Batal tidak sholatnya orang ini? Ya, tengah-tengah sholat, tiba-tiba dia kakinya nempel ke kita, rapat-rapat betul. Lalu refleks, jangan rapat-rapat. Ya. Untung dua kalimat itu. Kalau sampai jangan rapat-rapat, ikuti protokol kesehatan. Batal apa tidak? Ya.
Dibahas oleh para ulama, kalau itu orang bicara benar-benar karena lupa kalau dia sedang sholat, maka menurut sebagian ulama tidak membatalkan sholat, asalkan benar-benar refleks ya, di luar kesengajaan. Ya. Beda kalau dari awal memang dia sudah sengaja mau bicara. Saya tungguin orang yang satu ini memang cobaan dekat, nanti akan saya kritik. Itu lain cerita. Kalau benar-benar nisyan karena lupa, maka sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan sholat. Ingat ya, catatannya benar-benar karena lupa. Itu dalam bab sholat. Masih dalam bab sholat, betapa Allah memberikan toleransi. Kalau ada orang lupa jumlah rakaat, ya, karena ini juga hal-hal yang sering terjadi pada diri kita. Ya, padahal kita tahu Allah punya hukum jumlah rakaat itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi sering kadang-kadang kemudian tengah-tengah sholat kemudian kita menjadi lupa. Ini rakaat kedua apa ketiga ini? Itu masih mending Bapak Ibu sekalian. Ini rakaat kedua apa keempat ini? Karena sama-sama posisinya tahiyat ini. Maka dalam Islam diberikan toleransi. Kalau itu orang rakaatnya tidak jelas disebabkan karena lupa. Karena pernah terjadi, bukan hanya 2 apa 3. Tapi pernah terjadi ini 2 apa 4. Karena posisinya sama-sama dalam keadaan tahiyat. Dan mohon maaf, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengalami. Kita tahu ya, kalau Rasulullah itu melakukan satu sifat kelupaan, kekeliruan, itu bukan karena kepribadian beliau, bukan, tapi kadang-kadang Allah sengaja melupakan Rasul biar menjadi tuntunan syariat. Ya, nanti akan terjawab dengan kejadian yang dialami Rasulullah. Kalau yang 2 atau 3 kan mudah kita ya. Kaidah yang diajarkan dalam Islam kemarin dalam Arba'in Nawawiyah yang awal, kaidahnya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Orang kalau ragu-ragu 2 apa 3, hakikatnya dia yakin rakaat keduanya, yang ragu itu rakaat ketiganya. Secara ilmu fikih ya. Kalau orang itu ragu ini rakaat ketiga apa keempat, hakikatnya orang itu sebenarnya sudah yakin rakaat ketiganya. Cuma yang dia ragukan sudah keempat apa belum. Maka di dalam Islam diajarkan ambil yang lebih kecil. Kalau itu antara 2 atau 3, ya, atau 3 atau 4, maka diambil seperti itu. Nanti dalam bab tawaf pun juga begitu. Ini tawaf putaran kedua apa ketiga, maka hitung saja itu rakaat apa putaran kedua. Padahal hakikatnya yang tahu kan Allah. Ya, benar-benar 3 apa benar-benar 2. Tapi Islam memberikan toleransi. Ambil saja itu rakaat kedua. Bagaimana kalau kejadiannya kayak tadi 2 atau 4? Pada masa Nabi pernah terjadi. Rasulullah dalam sebuah riwayat itu salat duhur. Begitu dapat 2 rakaat, salam Rasulullah. Begitu salam, karena ingat pada masa Nabi ini kan wahyu masih proses turun, maka sahabat pun nggak banyak bertanya, terutama sahabat-sahabat yang senior itu nggak banyak bertanya. Jangan-jangan ini syariat ada yang dirubah. Karena ingat ya, seperti umat Islam kita pernah berkiblat menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian dirubah menghadap ke Masjidil Haram. Sahabat pun ketika sholat duhur yang asalnya itu biasanya 4 rakaat, tiba-tiba dapat 2 rakaat salam, sahabat Nabi sebagian besar diam. Ini kalau dirubah 2 lumayan juga ini. Ya, dia menyangka bisa jadi kan ada perubahan syariat karena proses syariat masih turun. Tapi ada sahabat satu yang nggak begitu terkenal dalam kitab-kitab hadis, ya, disebut ya Dzul Yadain, ya,
orang yang punya tangan panjang itu ya. Lalu kemudian ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah engkau mengqashar salat atau ada hukum yang akan dinasah? Kurang lebih begitulah redaksinya ya. Apakah salat yang kau lakukan tadi memang kau qashar atau memang ada aturan baru bahwa salat zuhur itu menjadi 2 rakaat? Ini sahabat yang katakanlah bukan sahabat-sahabat yang senior, sahabat Nabi tapi biasalah ya. Lalu kemudian, betulkah yang kau katakan? Betul ya Rasulullah. Rasul balik ke masjid, bertanya kepada sahabat Nabi yang lain, betulkah yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini? Ya. Lalu kemudian sahabat membenarkan, betul ya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya 2 rakaat. Seketika kemudian Rasulullah meneruskan sholatnya 2 rakaat, tinggal nambah 2 rakaat lagi. Itu kemudian menjadi pedoman dalam ilmu fikih. Kalau orang itu lupa jumlah rakaat, lalu kemudian sudah terlanjur salam, asalkan antara salam dengan dia ingat itu tidak terlalu lama, maka tidak perlu mengulang sholat dari awal, tinggal nambah berapa kekurangan rakaatnya. Sholat duhur, tiba-tiba dapat 2 rakaat sudah salam. Ya, kebetulan jamaahnya saking takdimnya sama Pak Imamnya nggak berani mengatakan subhanallah. Begitu selesai baru ngomong, Pak Imam baru 2 rakaat tadi. Maka Pak Imam nggak usah panik, tinggal nambah 2 rakaat saja. Asalkan antara jarak dia salam dengan ingat itu durasinya pendek. Beda kalau durasinya sudah panjang. Ya. Sudah zikir, baca tahlilnya 100 kali, sudah baca doa, sudah kirim Fatihah. Pak Imam tadi sholatnya baru 2 rakaat ya. Kalau sudah lama harus diulang dari awal. Itu pedoman fikihnya begitu. Betapa kondisi lupa itu ada hukum-hukum yang diberikan kemudahan oleh Allah dan oleh Rasul. Begitu juga dalam bab orang sholat. Orang meninggalkan sholat itu kan hukumnya dosa besar. Tapi Rasulullah kecualikan. Di antara hal yang menyebabkan orang itu mendapatkan uzur sholat, artinya meninggalkan sholat tapi tidak dianggap berdosa, walaupun tetap wajib qadha, kalau orang melakukan disebabkan karena tertidur atau karena lupa. Meeting saking panjangnya, tiba-tiba ya meeting dari jam 10, ya saking asiknya, ya tahu-tahu sudah masuk waktu asar. Ya, dalam keadaan lupa benar-benar, bukan karena mengulur-ngulur, tapi memang betul-betul lupa kalau dia belum sholat zuhur. Maka masuk asar baru ingat. Yang seperti ini walaupun dia meninggalkan sholat zuhur tidak dipandang dosa karena dia lupa, walaupun tetap ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Ya, soal lupa tidak lupa itu Allah Maha tahu isi hati kita. Karena manusia sekarang paling mudah ya meliuk lidah ya. Kenapa tak sholat? Lupa, padahal pura-pura lupa dia. Ya itu yang hati-hati. Allah Maha tahu. Kalau benar-benar lupa tidak dosa, tapi ada kewajiban untuk mengqadha. Itu contoh penerapan hukum betapa lupa itu menyebabkan sejumlah hukum yang diberikan keringanan oleh Allah. Begitu juga dalam bab puasa. Hadisnya sangat populer. Nabi menyatakan, barang siapa yang sedang puasa lalu dia tanpa sengaja makan atau minum, ya di siang hari tentunya, maka Nabi mengajarkan silahkan diteruskan puasanya, karena Allah sedang memberikan rizki makanan dan minuman kepada yang bersangkutan. Maka beruntunglah orang yang sering-sering lupa, ya. Asalkan jangan pura-pura lupa, ya. Bapak Ibu puasa Ramadan, hari pertama ini yang paling rawan kan, biasa pagi-pagi ngopi. Hari pertama di rumah kebetulan istri balik kampung, ngaduk kopi. Begitu selesai kopi, ya ada pisang goreng yang tadi malam dimakan juga.
Selesai baru ingat. Bagaimana hukum puasanya? Kalau dilakukan benar-benar karena lupa, maka tidak membatalkan puasa. Ini contoh penerapan hukum, sekali lagi, betapa lupa itu diberikan keringanan hukum di dalam Islam. Ya, jadi bab lupa ini paling banyak. Ya. Begitu juga nanti, karena ini juga sering ditanyakan, dalam bab kurban, tentang mengucapkan tasmiyah, mengucapkan bismillah. Ya. Para ulama memang beda pendapat. Ya. Apakah mengucapkan bismillah saat menyembelih hewan itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Jumhur ulama, mayoritas ulama dalam madhab Maliki, kemudian Hanafi dan Hambali, menyatakan bahwa menyembelih hewan apa saja itu hukum mengucapkan bismillah itu wajib. Ya. Maka kalau menyembelih tanpa bismillah, maka penyembelihnya tidak syar'i. Tapi dalam madhab Syafi'i, mengucapkan basmalah itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang kemudian ditinjau dalam hal ulama yang menyatakan menyembelih hewan itu mengucapkan bismillah hukumnya wajib. Taruh kita ikut pendapat mayoritas ulama yang mengatakan wajib. Bagaimana kalau ada orang menyembelih hewan, ya, mengikuti pendapat ulama yang mengatakan wajib, begitu menyembelih lupa tidak mengucapkan bismillah, karena saking kurbannya banyak, semangat, lalu kemudian tidak mengucapkan bismillah. Sah apa tidak penyembelihannya? Dalam madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, kalau dalam kasus, ya, untuk binatang buruan, dalam kasus menembak, dalam kasus memanah, maka seandainya lupa, maka menyebabkan sembelihan itu, hewan yang terbunuh itu tidak syar'i. Kan dalam Islam boleh, ya, memburu dengan memanah, dengan menembak, ya, dengan catatan ketika melepaskan itu, bagi pendapat yang mengatakan mengucapkan bismillah itu wajib, ya ketika melepaskan itu mengucapkan bismillah. Kalau mazhab Hambali mengatakan kalau dalam kasus yang seperti itu lupa, maka tidak syar'i. Tapi dalam hal penyembelihan biasa, menyembelih, ya, ayam, kambing, sapi yang biasanya disembelih di lehernya, kok kemudian orang itu lupa tidak mengucapkan basmalah, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu sembelihannya tetap dihukumi syar'i. Ini kalau kita ikut madhab yang mengatakan mengucapkan bismillah saat menyembelih hukumnya wajib. Tapi kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, dalam madhab Syafi'i yang mengatakan itu sunnah, ya otomatis tidak mengucapkan pun tidak, ya, menyebabkan tidak sah sembelihannya atau tidak syar'i penyembelihannya. Karena dalam madhab Syafi'i yang dikatakan mengucapkan bismillah itu bahwa maksud mengucapkan nama Allah itu tidak ada lain adalah dia harus seorang muslim. Asal muslim maka otomatis sah walaupun tidak mengucapkan bismillah. Itu pendapat madhab Syafi'i. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga di antara orang yang mendapatkan kemaafan dari Allah atas umat ini adalah apabila melakukan perbuatan dengan disebabkan karena ada unsur paksaan. Ya, dalam Islam, dalam persoalan ini, kalau melakukan perbuatan karena ada unsur paksaan, salah satu di antara yang paling terang benderang adalah apa yang disampaikan dalam surah An-Nahl ayat 106. Bab orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Contohnya begini, ada orang dipaksa, kalau kamu tidak mau keluar dari agama Islam ini, mengakui ada Tuhan selain Allah, aku bunuh engkau. Ya, sementara, ya, pedang atau tembaknya sudah dikalungkan di lehernya. Ya. Orang yang seperti ini
seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man saraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ini menjadi dalil, ya, kalau ada orang dipaksa untuk kafir, kalau tidak kafir dia akan diancam dibunuh, dihabisi nyawanya. Maka bagaimana hukumnya? Dosakah orang itu mengakui adanya Tuhan selain Allah, tapi itu dilakukan hanya di mulut karena terpaksa? Maka dalam pandangan Islam, orang yang seperti ini tidak menyebabkan hilang keimanannya, juga tidak dianggap berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Dengan catatannya itu tadi, yang kufur hanya mulutnya, hanya lidahnya, hatinya tetap beriman kepada Allah. Orang yang seperti ini, maka imannya tetap tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dipaksa. Ya, ini contoh penerapan bahwa orang yang terpaksa itu punya hukum yang berbeda apabila dilakukan dengan cara tidak, ya, dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan dengan tidak terpaksa, ya. Begitu juga nanti dalam bab, ya, dalam bab-bab tertentu, misalkan dalam bab perceraian, ya kan bisa jadi begitu. Kalau engkau tidak menceraikan istrimu, hilang nyawamu, ya, misalkan, ya, karena ada orang mencintai istrinya orang lain, ya, lalu kemudian diancam. Apakah jatuh talak orang yang seperti itu? Dalam perspektif agama Islam, perceraian yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan dari pihak lain, maka itu tidak jatuh cerai. Ya, itu contoh-contoh penerapan dalam hukum Islam. Begitu juga transaksi jual beli. Ya, orang memperjualbelikan barang, tapi di situ ada unsur paksaan dalam Islam, maka transaksi jual belinya juga dianggap tidak sah. Kalau engkau tidak mau menjual barang daganganmu itu, maka niscaya akan aku hilangkan nyawamu, ya. Maka dengan paksaan begitu orang kemudian terpaksa memperjualbelikan barangnya. Maka jual beli yang seperti ini dalam pandangan Islam dianggap tidak sah. Kenapa? Karena ada unsur paksaan di dalamnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, ya, penjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan, memaafkan atas umat ini atas, ya, kekeliruan, ya, kelupaan dan, ya, perbuatan yang ada dipaksakan terhadapnya. Ya, jadi ada 3 keadaan Allah Ta'ala memberikan maaf, memberikan dispensasi atas umat ini apabila perbuatan itu dilakukan pertama karena di situ ada kekeliruan, yang kedua disebabkan karena apabila dilakukan dengan lupa, yang ketiga disebabkan karena ada unsur paksaan di dalamnya, ya. Jadi sekali lagi hadis ini memang pendek, singkat, tapi hadis inilah yang menjadi landasan dasar oleh sejumlah ulama ahli fikih di dalam menerapkan hukum-hukum yang terkait dalam persoalan-persoalan syariat Islam, persoalan-persoalan fikih di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang kita kupas pagi hari ini ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.